Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa sahabati wal qarabati wa tabi'in summa ilal musannif nafa'ana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Sayyidi Aliul Khawas rahimahullahu ta'ala yahussu ashabahu kasiran ala niyati qiyamil laili. Wa kana Sayyidi Aliul Khawas, Syekh Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala yahussu ashabahu kasiran. Beliau kerap kali mendorong murid-muridnya ala niyati qiyamil laili, atas berniat melakukan salat malam atau qiyamul lail. Wa yaqulu, beliau berkata, inna syari'a qad rattabas sawaba 'alan niyati la 'alal amali. Inna syari'a, sesungguhnya syari' Allah Subhanahu wa ta'ala, qad rattabas sawaba, sungguh Allah telah menyiapkan pahala, 'alan niyati, atas niat seseorang, la 'alal amali, tidak atas perbuatan seseorang. Faman azima ala khairin, barang siapa bertekad untuk melakukan kebaikan, wala yuqsamu lahu, dan dia tidak diberi kesempatan untuk melakukan kebaikan itu, a'tahullahu ta'ala ajraniyatihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada orang tersebut pahala niatnya. Syekh Ali Al-Khawas kerap kali memberikan motivasi terhadap murid-muridnya agar setiap malam saat menuju tempat tidur dia berniat nanti akan bangun untuk qiyamul lail, untuk melakukan salat malam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan pahala atas niat baik seseorang, bukan atas amal seseorang. Andai saja ada seseorang bertekad ingin melakukan satu kebaikan, lalu Allah tidak memberikan kesempatan pada orang itu untuk melakukannya, maka Allah tetap memberikan pahala atas niat baiknya itu. Fa innahu qala fil hadisi, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, innama likulli imri'in manawa. Innama likulli imri'in, hanya saja bagi setiap orang, manawa, apa yang telah diniatkan. Di setiap orang memperoleh apa yang dia niatkan. Walam yakul likulli imri'in ma fa'ala. Beliau tidak mengatakan likulli imri'in ma fa'ala, bagi setiap orang apa yang telah diperbuat. Fa'ulima anna man wadaba ala tarki qiyamil laili. Fa'ulima, maka dapat diketahui, anna man wadaba, bahwasanya orang yang selalu, yang terus menerus ala tarki qiyamil laili, meninggalkan qiyamul lail, tidak salat malam, laisa lahu fi tariqis sholihina nasibun, maka
dia tidak memiliki bagian di dalam jalan orang-orang yang soleh. Seorang murid yang kerap kali meninggalkan salat malam, qiyamul lail, dia tidak memiliki bagian apapun dari jalan orang-orang yang soleh. Wa ta'ammal ya akhi, renungkanlah wahai saudaraku, anna man ya'kisu fi hudurihi mauqibas sultani fa kaifa yaqta'una jamikiyat tahu tabsiratan wa dzikra li ulil albabi. Anna man ya'kisu, bahwasanya orang yang menolak, tidak mau, fi hudurihi, di dalam menghadirinya seseorang, mauqibas sultani, kepada parade atau rombongan seorang raja, kaifa yaqta'una jamikiyatahu, lalu bagaimana mereka, para rombongan itu akan memastikan upah, memastikan gaji, tabsiratan wa dzikra. Hal ini sebagai pelajaran dan peringatan liulil albabi, bagi orang-orang yang memiliki akal. Diperumpamakan orang yang sering meninggalkan qiyamul lail, tidak bisa bangun malam untuk melakukan salat tahajud, itu sama dengan orang yang tidak mau menghadiri parade seorang raja, tidak mau menghadiri perkumpulan seorang raja, dia tidak mau bekerja di sana. Lalu bagaimana dia akan mendapatkan gaji? Fa'lam dzalika ya akhi, ketahuilah hal tersebut ya akhi, wahai saudaraku. Wala tatruk qiyamal laili, dan jangan tinggalkan qiyamul lail, jangan tinggalkan bangun malam untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad warada anna ummas sayyidi Sulaiman alaihissalam, dan ada satu keterangan bahwa ibu dari Nabi Sulaiman alaihissalam, qalat, ibu beliau itu berkata, memberikan wejangan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, ya bunayya la tatruk qiyamal laili, wahai anakku, la tatruk, jangan kamu tinggalkan qiyamal lail, jangan kamu tinggalkan qiyamul lail. Wejangan ibu Nabi Sulaiman terhadap Nabi Sulaiman, wahai anakku, jangan kamu tinggalkan salat malam. Fa inna tarka qiyamil laili, karena sesungguhnya meninggalkan qiyamul lail, yudamur rajulu faqiran yaumal qiyamati, seorang laki-laki akan ditinggalkan begitu saja dalam keadaan fakir kelak pada hari kiamat. Wal yakun ay qiyamul laili fi baitika, wal yakun, dan lakukanlah qiyamul laili, ya qiyamul lail itu lakukanlah fi baitika, di rumahmu. Ini anjuran bagaimana kita lakukan qiyamul lail, lakukan salat malam itu di rumahnya sendiri. Lima warada, karena ada hadis yang menjelaskan, sholli fi zawaya baitika yakun nuru baitika fis samai kanuril kawakibi wan nujumi li ahli dunya. Sholli, salatlah, fi zawaya baitika, di pojok-pojok rumahmu, yakun nuru baitika fis samai, maka ada cahaya rumahmu di langit, kanuril kawakibi,
seperti cahaya planet-planet, wan nujumi dan bintang gemintang, li ahli dunia bagi penduduk bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya, ya, kepada kita, agar melakukan salat malam itu di rumahnya kita sendiri, bukan di masjid, bukan di musola, tapi di rumah kita sendiri. Karena salat malam yang dilakukan di rumah kita sendiri itu, ya, terlihat seperti cahaya yang memancar keluar dari rumah kita oleh baitihi illal maktubata. Afdalus salati, salat paling utama. Salatul mar'i adalah salatnya seseorang fi baitihi, di rumahnya. Illal maktubata, kecuali salat maktubah, salat wajib 5 waktu. Kalau salat wajib 5 waktu, ya utama dilakukan di masjid dengan berjamaah. Ini untuk orang laki-laki. Inna fadla salatin nafilati fil baiti kafadlil faridati fil masjidi. Inna fadla salatin nafilati, sesungguhnya keutamaan salat sunnah fil baiti, di rumah, keutamaan salat sunnah yang dilakukan di rumahnya sendiri, kafadlil faridati, sebagaimana keutamaan salat fardu fil masjidi, yang dilakukan di masjid. Wa an Abil Jildi, dan dari Abi Jild, qala, beliau berkata, laqiya Isa alaihi salatu wassalamu iblisa. Laqiya Isa alaihi salatu wassalam, Nabi Isa alaihi salatu wassalam bertemu iblisa, kepada iblis. Beliau bertemu iblis. Faqala lahu, Nabi Isa bertanya kepada iblis, ya iblis, as'aluka bil hayyil qayyumi malladhi yasillu jismaka wa yaqta'u dahraka. Ya iblis, wahai iblis, as'aluka, aku bertanya padamu, bil hayyil qayyum, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, al-hayy, yang maha hidup, al-qayyum, yang terus menerus mengurus makhluknya, malladhi roka, dan apa yang bisa memutus punggungmu. Pertanyaan Nabi Isa alaihissalam terhadap iblis dua. Yang pertama, apa yang melumpuhkan jasadmu? Yang kedua, apa yang bisa memutus punggungmu? Faqala iblisu, iblis menjawab, ya bunayya, ya Nabi Allah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, laula annaka sa'altani bil hayyil qayyumi ma akhbartuka. Andai saja engkau bertanya tidak menggunakan al-hayyil qayyum, ma akhbartuka, niscaya aku tidak akan membocorkan rahasia ini kepadamu. Niscaya aku tidak akan mengabarkan masalah ini padamu. Ini gara-gara Nabi Isa yang bertanya itu memulai pertanyaannya dengan bil hayyil qayyum. Maka setan iblis itu bersedia untuk membocorkan kelemahannya, membocorkan rahasianya. Ammal ladzi yasillu jismi fasahailil khayli fi sabilillahi ta'ala.
Ammal ladzi yasillu jismi, adapun perkara yang dapat melemahkan, melumpuhkan terhadap jasadku adalah fasohailul qadnya. Di perkara yang dapat memutus punggungnya iblis itu salat. Salat yang dilakukan, salat wajib yang dilakukan berjamaah di masjid dan salat sunnah, saudaraku. Wala tasra' fi qiyamil laili illa ba'dan qida'in nisfil awwal minal laili. Wala tasra', dan jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Fi qiyamil laili, di dalam qiyamul lail. Illa ba'dan qida'in nisfil awwali, kecuali setelah habisnya masa pertengahan, masa separuh malam yang pertama. Wadzalika, hal tersebut kenapa diberikan wasiat, diberikan wasiat agar tidak keburu melakukan sholat malam di separuh pertama dari malam itu. Wadzalika, karena hal tersebut, wadzalika hal tersebut li'anna nisbal mauqibil ilahi la yakunu illa ba'da dukhulin nisfis sani minal laili. Li'anna nisbal mauqibil ilahi, karena bagian rombongan ilahi, yakni orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, para wali Allah Subhanahu wa ta'ala, la yakunu, tidak ada mauqibul ilahi itu illa ba'da dukhulin nisfis sani minal laili, kecuali setelah masuknya separuh kedua dari malam itu. Di para wali itu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rombongannya itu setelah masuk separuh kedua dari malam itu. Wa huwa awwalu wuqufi kubara'il hadratil ilahiyati. Separuh kedua dari malam itu adalah awal menghadapnya para pembesar hadratal ilahi, yakni orang-orang yang punya posisi di dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal adabi, dan ialah termasuk adab, termasuk tata krama seorang murid, alla yaqifal abdu, ialah tidak berdiri seorang hamba baina yaday sayyidihi, di hadapan sayyidnya, di hadapan tuannya, illa ba'da wukufi man huwa akbaru minhu adatan. Illa ba'da wukufi man, kecuali setelah berdirinya orang, setelah menghadapnya orang, huwa akbaru minhu adatan, yang secara adat lebih besar kedudukannya, lebih tinggi kedudukannya ketimbang seorang hamba itu. Nah, mengapa seorang murid dilarang terburu-buru melakukan qiyamul lail di awal malam, di separuh pertama malam? Itu dikarenakan biar tidak mendahului terhadap rombongan ilahi, para wali Allah Subhanahu wa ta'ala menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang hamba tidak pantas mendahului orang yang lebih tinggi derajatnya ketika menghadap tuannya, ketika menghadap rajanya. Ini bagian dari adab. Wa ala dzalika ahlu hadrati mulukid dunya, dan atas hal itu juga ahlu hadrati mulukid dunya, orang-orang yang menghadap terhadap raja-raja dunia. Di dalam raja-raja dunia, kita ketika akan menghadap, maka yang pertama kali menghadap itu mereka yang lebih tinggi kedudukannya di istana kerajaan. Terus yang di bawahnya ada tingkatan-tingkatannya.
Fala yaqiful adwanu illa ba'da wuqufil akbari. Karenanya maka tidak menghadap atau tidak berdiri untuk menghadap kepada Tuhan, kepada raja di raja, yakni Allah Subhanahu wa taala, al-adwanu, mereka yang lebih rendah kedudukannya, illa ba'da wuqufil akbari, kecuali setelah menghadapnya yang lebih tinggi kedudukannya, mendahulukan yang lebih tinggi dulu kedudukannya. Kalau kita yang mendahului, itu sudah melanggar etika, melanggar adab. Wa qad kana Sayyidi Aliul Khawas rahimahullahu taala, dan sungguh Syekh Ali Al-Khawas rahimahullahu taala itu memberikan satu contoh kepada kita. Cuma ini amat berat sekali ya. Idza jaa ilal jami'i, apabila beliau datang ke masjid jami', datang ke masjid jami' li sholati subhi, kepentingannya untuk melakukan sholat subuh. Walam yarafil jami'i, dan beliau tidak melihat di dalam masjid jami' itu ahadan kepada seorang pun. Beliau tidak melihat seorang pun di dalam masjid jami' itu. Yaqifu ala babihi khadi'an dhalilan, maka beliau tidak berani masuk. Ketika beliau datang ke masjid jami' untuk melakukan salat subuh, lalu di dalam masjid tidak ada orang sama sekali, beliau tidak berani masuk. Tapi beliau berdiri di pintu masjid jami' itu dalam keadaan merendahkan diri dan menghinakan dirinya sendiri. Wa yaqulu, seraya beliau itu berkata, misli la yadkhulu ila hadrati sayyidihi al-khassati illa taba'an li ghairihi. Misli, orang semisalku, orang sepertiku ini, la yadkhulu ila hadrati sayyidihi, tidak pantas masuk ke hadapan tuannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Beliau merasa tidak pantas menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala al-khassah, secara khusus sendirian, illa taba'an li ghairihi, kecuali ikut kepada orang lain yang kedudukannya dirasa lebih tinggi. Ini adab beliau Ali Al-Khawas. Ya, kita jangan ikut ini, karena apa? Bukan tingkatannya. Nanti ketika mau ke masjid, di dalam masjid tidak ada orang, tidak berani masuk, semua berdiri di masjid, itu bisa payah, karena bukan tingkatannya. Tambihun, peringatan. Yang bagi liman sakula alaihi qiyamul laili wa taradaf alaihi al-kasalu ayyaftisa nafsahu. Yang bagi liman sakula alaihi qiyamul laili, seyogyanya dilakukan oleh orang yang merasa berat. Sakula alaihi qiyamul laili, yang merasa berat qiyamul lail, berat melakukan tahajud. Wa taradaf alaihi al-kasal, dan dia ditimpa rasa malas yang berlipat ganda. Ayyaftisha nafsahu, hendaknya dia meneliti, memeriksa terhadap dirinya sendiri. Dia harus introspeksi diri, harus mawas diri. Kenapa diri ini berat qiyamul lail? Kenapa diri ini tidak bisa melakukan qiyamul lail, tidak bisa bangun malam untuk sholat tahajud? Kenapa? Itu harus ditanyakan kepada diri kita sendiri. Terus kita melakukan koreksi terhadap diri kita, ada apa gerangan denganku. Farubbama yakunu dzalika min wuqu'in fi ma'asil batinati. Farubbama yakunu dzalika, terkadang hal tersebut terjadi min wuqu'in, karena terjatuh
fil ma'asil batinati, pada kubangan maksiat batin. Diberat melakukan qiyamul lail, salat tahajud, bahkan nggak bisa sama sekali. Itu boleh jadi karena diri ini terjatuh ke kubangan maksiat batin. Ini maksiat batin, ini maksiat yang berhubungan dengan masalah hati. Kalau maksiat zahir itu masih bisa dilihat, bisa dirasa, ya bisa kita pahami tanpa berpikir jauh. Misalnya mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, merugikan orang lain, mengambil hak orang lain tanpa jalan yang dibenarkan oleh syariah. Itu sudah kita tahu bahwa itu maksiat zahir. Tapi ketika berkaitan dengan maksiat batin, ini sulit kita memahaminya, sulit kita menyadarinya. Contohnya karyain seperti sikap pamer, riya, wa kibrin, dan sikap sombong, angkuh, ini sifat setan. Wa ujbin, dan ujub. Ujub itu ada perasaan, ya, merasa diri ini pantas mendapatkan kedudukan atau pantas mendapatkan surga dan kenikmatannya karena ibadah kita sudah benar, ibadah kita paling baik. Itu namanya ujub. Al-i'timad bil amal, dia mengandalkan amalnya dan merasa pantas untuk mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wahikdin, dan sikap dengki, wahasadin, dan hasud, iri hati. Nah, ketika kita melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak terima, kita tidak suka. Dan bahkan rasanya ingin nikmat itu hilang di tangan orang yang telah mendapatkannya. Itu bahaya. Kenapa? Karena kita sudah menentang terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak orang ini mendapatkan nikmat, kok kita tidak terima? Padahal itu bukan harta kita, bukan usaha kita. Kita tidak punya hubungan apapun dengan itu, dengan harta yang didapat oleh orang itu dan dengan orang itu. Itu mutlak takdir Allah Subhanahu wa taala. Kok kita menentang takdir Allah Subhanahu wa taala? Itu bahayanya orang iri dengki kepada orang lain. Wa makrin, dan tipu daya yang kita lakukan. Wa hubbi muhammadatin, dan masih senang dipuji oleh orang lain, suka pujian. Wa dunya, dan cinta terhadap dunia. Wa ghairi dalika, dan selain hal tersebut. Ini termasuk maksiat batin. Fayubadiru ila taubati min misli dzalika. Ketika maksiat batin sudah kita pahami, kita sadari, maka segeralah kita melakukan taubat min misli dzalika, dari maksiat seperti itu. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, jika tidak bertobat, fa'ala al-umur al-mukaffirata lidzunubi, maka lakukanlah perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang sekiranya bisa menghapus, jadi pelebur terhadap dosa maksiat batin tadi. Misalnya tidak sempat melakukan taubat dan nasuha atas dosa-dosa batin itu, maksiat batin itu, maka lakukanlah amalan-amalan yang bisa jadi pelebur dari dosa maksiat batin itu. Misalnya salat kita ditingkatkan, ya. Dzikir kita ditingkatkan, selawat kita ditingkatkan, baca Al-Quran, sedekah, hal-hal yang sekiranya bisa dijadikan penghapus terhadap dosa-dosa kita. Fa inna dunuba idza ufirat, karena sesungguhnya dosa apabila telah diampuni anil abdi, dari seorang hamba, fakat toharat, maka sungguh suci datuhu, dat seseorang. Kalau dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dat orang itu
suci. Wa ma baqiya laha mani'un minal wuqufi baina yaday rabbiha. Wa ma baqiya laha, dan tidak tersisa lagi bagi edat orang itu mani'un, penghalang, minal wuqufi baina yaday rabbihi, untuk berdiri menghadap Tuhannya. Kalau sudah diampuni dosanya dan dirinya sudah bersih, tidak ada lagi manik penghalang dirinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala fi tilkal mawaqibis syarifati, pada rombongan mulia itu. Rombongan mulia itu yakni para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang solih, para siddiqin, yang tadi ya dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu separuh kedua dari malam itu. Tidak ada lagi penghalang untuk kita bergabung bersama dengan mereka. Illa adamal kismati, kecuali kita memang tidak punya bagian di antara mereka. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kehilafan. Sekali lagi, semoga kita diberi rezeki kemampuan qiyamul lail oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa bergabung dengan parade ilahiyah, yakni orang-orang soleh, para wali, para siddiqin saat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.